Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dimudahkan untuk bisa memperdalam ilmu agama, terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang wajib diketahui oleh setiap penganutnya, setiap muslim dan muslimat. Dan diantaranya adalah fiqih, mengilmui ibadah yang kita kerjakan, terutama yang sifatnya rukun dan wajib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, hari ini di tengah gelombang manusia di 3 tempat dengan berbagai macam hiruk pikuk perpolitikan, kita berkumpul di tempat yang berbeda. Ya, yang satu ada yang di GBK, ada yang di JIS, ada yang di satu lagi di mana? Oh, ibu-ibu tahu juga ya, ibu-ibu. Ibu-ibu suka dengar politik, Bu, ya? Yang satu lagi di Semarang. Apa stadion apa itu? Nggak tahu ya. Alhamdulillah kita adanya di masjid, rumah Allah yang paling mulia. Ya. Dan dalam rangka mencari kemuliaan berupa ilmu. Karena seorang itu akan dimuliakan Allah bergantung kepada kadar ilmu yang dia miliki. Bagaimana Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, tentunya di hadapan Allah derajatnya pun berbeda. Dan sekaligus menegaskan, Bapak Ibu sekalian, kita belajar fikih salat ini di antaranya adalah selain mengevaluasi tata cara salat kita selama ini, yang utamanya apa? Mendasari tata cara salat selama ini yang barangkali lupa dari mana dalilnya, lupa dengar dari siapa. Nah, kita dasari dengan dalil. Karena ketaatan dan ibadah itu wajib didasari dengan ilmu. Dan sumber ilmu itu Quran dan Sunnah. Ya, maka kita bacakan lagi, kita bahas bareng-bareng. Di antara tujuannya adalah untuk supaya ibadah yang kita kerjakan berupa sholat ini kita dasari dengan ilmu. Yaitu utamanya. Maka berbeda orang yang sholat dengan ilmu dengan orang yang sholat tidak dengan ilmu, itu beda. Yang dengar katanya, kemudian dengar kata Rasulullah, beda. Ya. Walaupun katanya ini juga bisa jadi orang yang terpercaya sumbernya Rasulullah SAW, tapi kalau dia mendengar langsung hadisnya, oh tahu ini dasarnya, tahu ini riwayatnya, maka tentunya ilmunya lebih thiqah, lebih terpercaya. Baik, terakhir tadi sampai mana? Membaca doa iftitah, yang mana dia termasuk apa tadi? Rukun, wajib, atau apa? Sunnah, ya. Pendapat yang kuat bahwa membaca doa istiftah hukumnya sunnah. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu membaca ta'awudz dan basmalah. Membaca at-ta'awudz dan basmalah. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, nanti bisa diulang lagi rekamannya insyaallah ya. Dan ini riwayatnya sahih semuanya. Jadi boleh hanya mencukupkan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh.
Kemudian setelahnya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dua perkara ini setelah membaca istiftah sama. Dua perkara ini termasuk sunnah-sunnah sholat. Jadi besok insya Allah kesempatannya kita rangkum apa saja sunnah-sunnah sholat. Ya berdasarkan pendapat yang terkuat. Dan apa saja kewajiban-kewajiban sholat. Dan apa saja rukun-rukun dalam sholat. Insya Allah besok ya. Kalau ada yang tertinggal, insya Allah sambil kami proses catatannya. Jadi kalaupun tidak dibagikan sampai hari esok, insya Allah tetap akan kami bagikan khusus ya bagi para peserta daurah untuk dievaluasi kembali. Jadi kalaupun nggak ada versi bahasa Arabnya, nanti kita dalam kurung hadis riwayat siapa. Agar dasar itu menjadi alasan kita ya. Sebentar. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seorang itu istiftah, membuka sholatnya, maka disyariatkan dua perkara ini. Setelah istiftah ya, yaitu apa? At-ta'awudz dan basmalah. Baik. Adapun ta'awudz, sebagaimana tadi disampaikan, ya bahwa bacaannya ada beberapa. Ya, namun ketika seseorang itu membaca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim berdasarkan ayat Al-Qur'an, apa dalilnya? Surat An-Nahl 98. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz, maka mintalah perlindungan billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim. Jadi ucapannya cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz ya. Maka ini yang disepakati. Walaupun yang tadi kami bacakan min hamzihi wa nafthihi wa nafsih ya, kalau Syekh Utsaimin beliau menerangkan la yathbut. Ya, jadi tidak sabit, tidak sampai riwayatnya, tidak sahih riwayatnya. Maka kalau mau selamat, aman, ya menurut beliau mencukupkan diri dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu sudah cukup. Baik, kemudian para jamaah sekalian, azani Allah wa ikum ajmain. Seseorang ketika membaca ta'awudz, maka dia meminta perlindungan dari dua musuh. Dan karena ta'awudz itu artinya apa? Meminta atau memohon perlindungan. Dan ketika memohon perlindungan, maka dari dua musuh, jenis dua musuh. Yang pertama, aduwul batin, musuh yang sifatnya batin, gak kelihatan. Yaitu siapa? Syaitan dari kalangan jin. Ya, jadi ini musuh yang pertama. Yang sifatnya batin, gak kelihatan. Yang kedua, aduwul zahir. Yaitu musuh yang kelihatan. Maka mereka adalah syaitan dari kalangan manusia. Jadi ketika seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka umum dia sedang meminta kepada Allah perlindungan dari syaitan yang sifatnya batin, yang tidak kelihatan, dan syaitan yang sifatnya zahir, yang kelihatan dari kalangan manusia. Baik, kemudian setelah itu apa? Membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Dan ini salah satu rukun sholat. Ya, membaca Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Dan membaca Al-Fatihah para jamaah sekalian khilaf ya. Terjadi perbedaan pendapat itu ketika jadi apa? Jadi makmum, Bapak Ibu. Ya, ketika jadi makmum, kalau ketika munfarid, ketika sendiri,
ketika jadi imam, maka sepakat para ulama tidak sah seorang itu sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Adapun ketika menjadi makmum, maka khilaf ulama. Dan ketika ada ulama yang tetap mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam, itu juga khilaf. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya rukun. Beda nggak wajib sama rukun, apa bedanya? Apa bedanya wajib dengan rukun? Bapak-bapak dulu. Ikhwan, yang dari luar silakan. Apa bedanya Pak? Wajib dan rukun apa bedanya? Dikatakan ini kategori wajib, ini kategori rukun. Apa bedanya? Betul. Kalau wajib kalau ditinggalkan bisa apa? Diketahui. Ya, salah satunya itu betul. Barakallahu fikum tas. Jadi kalau wajib itu ketika lupa ya bukan sengaja. Kalau sengaja sama batal. Ketika lupa tertinggal maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun sekalipun lupa maka rakaat yang tertinggal rukun di dalamnya tidak terhitung. Artinya apa? Membatalkan rakaat sholat tersebut. Itu bedanya rukun dan wajib ya. Tapi nanti kalau bicara madhab beda lagi nanti antara Abu Hanifah dan lain sebagainya. Baik, ya ala kulli hal apapun kondisinya ya kami sampaikan yang rajih ya tentunya yang kami condong kepadanya bahwasannya Al-Fatihah intinya bagi seorang imam dan seorang yang munfarid hukumnya rukun. Tapi bagi makmum bagaimana? Hukumnya dibaca, dirinci. Dibaca ketika imamnya sir. Dibaca. Jadi makmum baca ketika imamnya membaca sir. Zuhur, asar, rakaat ketiga di maghrib, rakaat ketiga empat di isya. Maka makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Adapun ketika imamnya itu maka makmum harus baca Al-Fatihah ya tadi ya ketika sir. Adapun ketika imamnya bacaannya keras, maka makmum wajib mendengarkan. Diam, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu berdasarkan dalil itu, kalau kamu dengar Al-Qur'an maka simaklah dan diam. Maka ketika imam itu membacanya keras, jahar, maka makmum tidak perlu membaca. Walaupun ya khilaf juga di antara ulama kontemporer yang lebih condong kepada ulama madhab Hambali, ya para masyayikh di Saudi, mereka juga khilaf Pak. Di antaranya kalau Syekh Shalih Fauzan, beliau lebih condong pendapat yang saya sampaikan. Ini Anda baca dari Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan, ya mufti besarnya, ya ulama besarnya, kibarnya. Nah kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau mengatakan makmum tetap wajib membaca. Ini kalau fatwanya beliau, perhatikan. Makmum kondisi apapun tetap baca ketika dia berada di belakang imam. Baik sir maupun yang jahar. Nah tapi cara bacanya bagaimana? Cara bacanya bisa beberapa cara. Kapan seorang itu baca Al-Fatihah? Yaitu di antara jeda ayat dari satu ayat ke ayat berikutnya. Jadi kalau imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin agak ada jeda tuh, maka makmum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Makmum Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Ya. Atau kondisi yang berikutnya adalah ketika imam selesai baca waladhdallin amin, maka dia boleh baca Al-Fatihah. Nah, ini termasuk fatwanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini walaupun beliau muridnya Syekh Shalih Fauzan, tapi berbeda dengan gurunya dan tidak masalah. Ya, artinya apa? Dalam perbedaan ini perbedaan yang kita wajib berlapang dada. Tidak boleh mengatakan, oh ini kalau nggak gini berarti dia nggak sunnah nih.
Ya, kalau nggak gini berarti dia nggak nyalaf nih. Manhajnya beda nih, nggak ya. Dalam masalah ini masalah cabang, sehingga silahkan lebih condong kemana pendapat yang dipilih nanti. Baik. Yang berikutnya para jemaah sekalian, azan ya Allah wa ajma'in, yaitu pengucapan amin. Ya, pengucapan apa? Amin. Yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Maka kata Syekh di sini, ini termasuk sunnah. Ya, ini termasuk apa hukumnya? Sunnah. Khilaf memang ada yang mengatakan wajib, ya. Apalagi sebagai seorang makmum. Karena perintah dari Nabi, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah kalian sebagai makmum amin, ya. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan keterangan di sini bahwasanya membaca amin sunnatun tali qiraat al-Fatihah, sebuah sunnah yang dilakukan setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Baik dia imam atau makmum atau munfarid. Maka para jamaah sekalian, dari apa yang sudah kita bahas Bapak Ibu, bahwa Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah yang dibaca seorang hamba ada 4 sunnah yang berkaitan dengan Al-Fatihah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika seorang baca Al-Fatihah itu ada 4 sunnah yang berkaitan dengannya. 3 sebelum Al-Fatihah, 1 setelahnya. Jadi ada sunnah yang dilakukan seorang hamba ketika baca Al-Fatihah. Sebelumnya apa? Ada 3. Baca apa tadi? Istiftah, ta'awud, dan basmalah. Dan sunnah yang berikutnya setelah Al-Fatihah apa? Ucapan amin. Ya, jadi ada 4 sunnah yang urutannya itu nempel dengan Al-Fatihah. Yang 3 sebelum, yang 1 setelah. Gitu ya. Penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau juga menguatkan pendapat baca Al-Fatihah bagi makmum, gitu ya. Baik. Dan perlu kita ingatkan Bapak Ibu sekalian, ketika jadi makmum dalam sholat-sholat yang jahar, maka tidak dianjurkan dia baca surat selain Al-Fatihah. Jadi maaf ya, kadang ada surat yang dihafal oleh kita dibaca sama imam, makmumnya ngikutin. Misalnya amma tasadun ngikutin amma tasadun. Nggak perlu. Ya, bahkan kita katakan nggak boleh. Kenapa? Karena perintahnya adalah apa? Perintahnya diam. Simak dan diam. Jadi ikut murojaah pun di belakang imam nggak boleh. Nah, kalau dia renungkan dalam hati tidak diucapkan, ya silakan saja. Tapi kalau ikut menggerakkan kedua bibir dan seterusnya, maka ini terlarang dalam sholat ketika jadi makmum. Baik, kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian apa? Baca surat, ya. Maka hendaknya dia mengangkat kedua tangannya lagi. Jadi mengangkat kedua tangan itu ada dalam beberapa posisi. Dan kita baru bahas 2. Yang pertama apa? Saat apa yang pertama? Mengangkat tangan itu saat apa? Takbiratul ihram. Yang kedua sekarang, saat apa? Bangkit dari ruku. Maaf. Mau ruku. Akan menuju ruku. Jadi yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan melaksanakan
ruku, maka dianjurkan mengangkat kedua tangan dengan diiringi takbir. Itu yang sunnah, ya. Nah, tapi gimana kalau orang langsung nyelosor aja ruku? Karena sunnah ditinggalkan nggak masalah. Tapi ini dilakukan lebih afdol, ya. Maka dia mengangkat kedua tangannya dalam keadaan bertakbir untuk melaksanakan ruku. Nah, perhatikan dalam kondisi ruku, perhatikan. Catat poin-poinnya, ya. Ketika akan ruku tadi apa? Mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua apa? Bertakbir. Kemudian yang ketiga, meletakkan kedua tangan di atas apa? Lutut. Meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ini poinnya dicatat dulu aja. Meletakkan kedua tangan di atas lutut sambil atau dengan keadaan jari jemari dilonggarkan, dilebarkan. Ya, jadi tata cara meletakkan jari jemari tangan kita saat ruku di atas lutut itu jari jemarinya dalam keadaan di mufarrajatail asabi'. Jadi direnggangkan untuk menempel di atas lutut. Itu poin keberapa? 3. Yang keempat dalam ruku itu adalah menjauhkan bagian otot lengan dari dua sisi lambung. Menjauhkan dua otot tangan dari dua sisi lambung. Nanti kita praktekkan. Ini poin-poinnya dulu. Dan meratakan atau meluruskan punggung juga kepalanya. Ya. Coba kita biar ada gambaran atau bayangan. Silakan. Siapa coba? Res. Coba dulu, Res. Ya. Sesuai dengan keterangan, ya. Perhatikan. Silakan di sini. Depan sini. Nah, ngadapnya sana. Nah, iya, sana. Nah, coba disimpan di atas, selesai Al-Fatihah dan baca apa tadi? Surat, ya. Nah, ketika akan ruku yang pertama apa? Mengangkat tangan, ya. Luruskan. Sejajar dengan apa? Sama seperti takbiratul ihram. Sejajar dengan apa? Ada yang bilang dada. Pundak, Ibu, ya. Sejajar, kalau dari sini dong. Jangan, nggak boleh, ya. Sejajar dengan pundak atau ujung telinga begini, ya. Nah, coba diangkat, kemudian menuju ruku. Allah, ya. Nah, perhatikan. Yang kedua apa tadi? Keterangan yang kedua apa? Allahu Akbar. Dan ketika mengucapkan Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian, perhatikan, ya. Ini beberapa kali saya sampaikan di majelis ilmu saya. Ketika mengucapkan takbir adalah ketika akan masuk, ketika bergerak. Allahu Akbar. Ketika apa? Bergerak menuju rukun berikutnya. Jadi jangan coba angkat lagi. Jangan seperti takbiratul ihram yang tadi bisa dengan 3 cara. Ingat Bapak Ibu, kalau takbiratul ihram bisa 3 cara. Bisa gerakan dulu baru ucapan. Bisa ucapan dulu baru gerakan. Bisa berbarengan antara ucapan dan gerakan. Tapi kalau rukun yang lain, takbir intikal yang lain, maka tidak boleh sampai masuk ke rukun. Coba, ya. Ini yang salah nih. Allahu Akbar sampai antum gerak dulu baru ucapkan. Allahu Akbar. Nah, itu salah. Ya, jadi ketika masuk baru mengucapkan Allahu Akbar, salah. Karena namanya apa? Takbiratul intiqal. Jadi ketika pindah, coba. Ambil. Allah. Nah, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi mengangkat tangan, mengucapkan takbir. Yang ketiga apa tadi? Nah, coba.
Ya, merenggangkan, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan cara melonggarkannya. Jadi longgarkan, jangan gini. Ada orang sebagian gini, ada yang begini. Ya maaf ini contohnya, anggap ini apa namanya? Anggap lutut ya. Ada yang begini, ada yang begini. Macam-macam lah. Yang benar yang sesuai hadis adalah direnggangkan. Jadi seolah-olah lututnya itu dicengkram. Cengkram begini. Ya, karena memang jari jemarinya dilonggarkan. Kemudian keterangan berikutnya apa? Menjauhkan dua otot lengan dari dua sisi lambung. Nah, coba ditekuk, agak ditekuk. Nah, ya, jangan ikut punggung, jangan ikut. Ibu-ibu kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan? Ya, jadi perhatikan bagian otot ini ya. Jadi ketika ruku itu bukan lurus gini, tapi nah, gitu. Dipegang, kemudian begini. Ya, dijauhkan sisi lambungnya. Ini di penjara sih, jadi nggak bisa keluar nih. Ada minuman, coba digeser dulu. Nah, nggak usah pakai inilah. Ya, perhatikan. Ini kalau tampak depan ya. Mudah-mudahan jelas di akhwat ya. Perhatikan, jadi ketika angkat, ya ketika meletakkan, jangan lurus gini, ini kan lurus. Ya, ini lurus. Jadi harus dijauhkan antara sisi lambung dengan kedua otot lengan kita. Begini. Ya, jangan gini. Ada orang kan gini. Kelihatan nggak di atas? Ya, jadi ada orang yang lurus gini. Ada orang lurus gini. Ya. Nah, jadi ditekuk gini. Dijauhkan antara otot lengan dengan sisi lambung. Paham ya? Tapi jangan lebay juga. Karena ada sebagian saya lihat ikhwah mungkin dapat penjelasan begitu akhirnya apa? Nukuk semuanya sama lututnya ikut tekuk gini jadinya. Enggak benar. Benar saya lihat sendiri itu. Dia nekuk semuanya gini. Ini nekuk gini semuanya. Saya sholat jadi ini gimana nih rukun konsepnya nih. Ya. Nah, padahal nggak ada keterangan kalau si kaki itu ikut nekuk gini, nggak ada keterangannya. Kalau ini ada menjauhkan adud ya, bagian otot ini dengan dua sisi lambung. Dan ini berlaku Bapak-Ibu sekalian, dan sebentar ya. Dan ini berlaku juga untuk akhwat. Karena yang membedakan itu tidak ada dalil. Ya, membedakan antara tata cara sholatnya laki-laki dan perempuan, ya maaf. Karena perempuan ya ada fisik yang berbeda. Maka dia tempelkan. Pernah dengar begitu ya? Ummahat, dia tempelkan bagian ininya ya ke arah badannya. Maka ini tidak ada dalilnya. Hukum asalnya sallu kama ra'aitumuni usolli, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ini berlaku, salatlah kalian. Kalian siapa? Ya laki-laki dan perempuan. Maka ketika ada ijtihad yang berseberangan dengan dalil, ya nggak boleh diambil. Karena harus ada dalilnya untuk membedakan tata cara salat laki-laki dan perempuan, ya harus ada dalilnya. Ya seperti apa? Dalam berpakaian. Yang satu laki-laki yang nggak pakai jilbab. Kalau perempuan pakai jilbab menutup auratnya berbeda dengan laki-laki. Maka itu beda. Ya, tapi dalam perkara-perkara yang tidak ada dalil dalam pembedaannya, ya maka tidak boleh dibedakan. Ya, kemudian kondisi yang berikutnya apa tadi? Ya, meluruskan rata punggungnya. Coba yang lurus, benar-benar lurus, angkat lagi dikit bagian depannya. Nah, lihat. Di sini keterangannya, Syekh Utsaimin sampai menegaskan, Bapak Ibu sekalian, fala yuqawwishu. Artinya apa? Dan jangan jadikan kepala itu menengadah ke atas dan terlalu ke bawah. Jadi rata. Coba ya, perhatikan. Rata lagi. Nah, ini lihat. Nah, ini kadang kalau pakai perasaan sendiri
seolah-olah lurus. Kalau pakai perasaan sendiri nggak diperhatikan orang lain, seolah-olah lurus tadi, udah lurus. Padahal harus lurus begini. Nah ini, ya rata dengan punggungnya. Jangan ke bawah contohnya, coba ke bawah. Bukan kepalanya. Palanya aja. Cara yang salah. Ya udah aja lah sini. Ya. Ya perhatikan. Jadi misalnya ada orang yang dia pengen lurus, akhirnya kepalanya dikebawahkan begini. Ada yang begini. Karena pengen ngejar tempat sujud jadi terlalu ngangkat. Padahal ya sudah rata aja. Ya, rata antara apa? Antara kepala dengan pundak atau dengan punggung kita. Ya, harus rata dua-duanya. Jangan diangkat kepalanya, jangan juga diturunkan rata. Jelas ya? Nah, ini tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, duduk dulu ya. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, lihat, apabila ruku lam yuskhis ra'sahu, tidak mengangkat dan tidak menundukkan kepalanya. Walam yusawwibhu walakin baina dzalik. Jadi tidak diangkat dan tidak diturunkan, walakin baina dzalik, tetapi antara itu, dirata, gitu ya. Enggak begini, enggak menengadah ke atas, enggak ditundukkan ke bawah. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Nah, lihat sampai-sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini memberikan keterangan, maka jangan adud, otot dari lengan ini, maudu'atain iza janbaihi, bahkan nempel ke dua sisi lambungnya gini tadi, nggak boleh. Ya, nggak boleh hukumnya. Nah, illa an yatadhayaqa as-saf an dzalik fala ba'sa li syiddati ziham. Kecuali safnya padat. Kalau lagi jamaah nih safnya padat, karena padat misalnya sempit-sempitan, maka saat itu tidak masalah karena darurat. Kan biasanya begitu ya. Kalau padat kan mau nggak mau gini. Jangankan saat ruku, saat takbir pun kadang kita satu ganjal di sini, satu di depan. Itu paling gak enak gitu ya. Takbir, ya, yang satu orang begini, satu gini. Jadi tangan kita yang satu ke depan, satu ke belakang. Nah, itu paling gak nyaman tuh salat. Jadi kalau mau mundur, safnya belakang, mau maju, orangnya kedorong belakang. Ya kuat-kuatan aja lah ya. Nah, nanti setelah sholat, salam baru panco yuk. Nah gitu ya, ajak panco aja. Baik, kemudian para jemaah sekalian, azan ya Allah wa yakum ajma'in. Yang berikutnya, yaitu ketika ruku, seorang itu dianjurkan membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Ya, Subhana rabbiyal azim. Ini keterangan wajib atau tidaknya belum dijelaskan, nanti insya Allah kita rangkumkan ya. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Yang perhatikan ya, Syekh Utsaimin beliau memberikan keterangan bahwa bacaan Subhana rabbiyal azim itu tidak ada hadis yang sahih menerangkan ada tambahan wa bihamdih. Jadi nggak perlu ada tambahan Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, bahkan beliau mengatakan bal ahadits allati fiha ziyadah alhamd dha'ifatun la tathbut. Kalau ada hadis yang menerangkan ada tambahan alhamd Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, maka itu hadisnya dhaif. Ya, maka cukup orang itu mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim. Begitu ya. Baik, kemudian ini keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua, mengulang bacaan 3 kali ini bukan ketetapan yang diharuskan. Jadi nggak harus orang itu membaca 3 kali Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Nggak harus. Kenapa? Karena minimalnya boleh sekali. Jadi orang boleh baca sekali, boleh baca 2 kali, boleh 3 kali, dan tidak harus tetapkan harus 3 kali, enggak. Selama dia ruku minimal sekali, maksimal tidak ada batasannya.
Paham ya? Jadi ketika masih cukup waktu, dia nggak perlu, udah 3 kali, dia tunggu aja imamnya. Terus baca. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Nanti ada hadisnya ya. Baik. Makanya hadis yang menerangkan diikat dengan jumlah 3 kali, ini diingkari kesahihan hadisnya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dikatakan harus 3 kali, sunnahnya 3 kali, maka hadisnya diingkari oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Abu Abdullah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi ya silahkan ketika ruku sekali lagi, dia boleh baca sekali, boleh baca 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Baik, boleh juga dia membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena ini hadisnya riwayat Bukhari. Dan bahkan diberikan keterangan di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Dan juga kitabnya Syekh Abdul Razak ya dalam Fikih Asmaul Husna ketika membahas nama Allah Al-Azim kalau nggak salah. Nah, maka dan tafsir ya kalau nggak salah tafsir ya afwan. Tafsir karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya Aisar Tafasir, beliau menjelaskan bahkan di akhir-akhir hayat Nabi lebih banyak baca ini. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Di akhir-akhir hayat Nabi banyak baca ini. Kenapa? Setelah turun firman Allah surat An-Nasr. Ya, ketika setelah turun surat An-Nasr, maka dalam sujudnya, dalam rukuknya, beliau lebih banyak membaca bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, kenapa? Karena ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sesuai itu, fasabbih subhanakallahumma rabbana. Bihamdi rabbika wa bihamdika. Wastaghfirhu Allahumma firli. Jadi sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan, wa yuksir min ta'zimillah fi halir ruku'. Hendaknya seorang itu memperbanyak pengagungan kepada Allah ketika ruku'. Ya, makanya tadi ketika kesempatan itu masih ada kita mengucapkan subhana rabbiyal azim yang memang tidak ada batasan penetapannya dari hadis yang sahih, kemudian ada perintah untuk memperbanyak ta'zim di dalam ruku, maka ini menjadi dasar orang itu terus memperbanyak ucapan itu. Jelas Bapak Ibu? Ini jadi dasarnya. Lihat, hadisnya riwayat Muslim. Fa ammar ruku, adapun ruku, riwayat Muslim. Fa'amma ruku, adapun ruku, fa'azimu fihi Rabb. Maka sibukkan untuk memperbanyak ta'zim kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu, apa yang dibaca? Yaitu mengangkat kepalanya, ya. Setelah ruku, berarti apa? Gerakan berikutnya i'tidal, ya, mengangkat kepala sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Rafi'an yadaihi, sama dengan sembari mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan ujung apa? Telinganya ya. Maka sampai pembahasan ini ada berapa kali, berapa kesempatan seorang itu mengangkat kedua tangan? Ada berapa? Ada berapa? Sampai sekarang. Ada 3. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, akan ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku i'tidal. Ya. Itu disunnahkan dalam 3 kondisi ini mengangkat kedua tangan. Nah, perhatikan ini kita harus mulai praktekkan ya, karena ini perhatikan
ketika seorang itu bangkit dari ruku, Bapak Ibu, maka jangan dibarengkan, jangan disamakan antara ucapan dengan perbuatan, antara ucapan dengan gerakan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan, ketika kita mengangkat bangkit dari ruku, maka mulai ucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan sempurnakan ucapan ini sebelum engkau sampai berdiri. Lihat penegasannya. Sebelum engkau sampai tahapan berdiri. Kenapa? Karena kalimat ini tempatnya bukan pada saat engkau berdiri. Paham maksudnya? Perhatikan. Ini sedang ruku ya. Jadi ketika kegerak, sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi jangan selesai ketika apa? Ketika sudah tegak berdiri. Lihat ini kata-katanya jelas ini menegaskan ya. Perhatikan. Summa tutimmu hadhil jumlah. Kemudian kamu sempurnakan kalimat ini sami Allahu liman hamidah sebelum antasil ilal qiyam. Sebelum engkau sampai posisinya berdiri. Biasanya rata-rata gimana? Bahkan ada sebagian imam yang dia berdiri baru baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nanti diberikan keterangan di sini. Sampai sini paham? Terjemah. Sekali lagi saya praktekkan. Ya, jadi ketika gerak sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan baru selesai kan? Jadi tadi sebelum tegak berdiri sudah selesai. Jelas ya? Nah, perhatikan. Kita lanjutkan dulu. Biar sempurna penjelasannya. Bahkan sebagian imam mengucapkan sami Allah, maka engkau dapatkan mereka mengucapkan ini ketika berdiri dan ini salah. Tegas beliau. Wa hadza khata'. Ya. Dan ini salah, kemudian menyalahi apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian fuqaha. Nah, perhatikan. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan batal sholatnya kalau sepakat. Kalau bersamaan antara ucapan dengan perbuatan. Tadi misalnya sampai sini baru ucapkan sami Allahu liman hamidah, batal. Walaupun kata beliau, kata Syekh Utsaimin, untuk mengatakan batal sholatnya maka ini perlu dalil yang tegas. Ya, intinya apa? Intinya salah. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Maka kalau ingin yang sesuai syariat adalah ketika bergerak dia mengucapkan sami Allah liman hamidah dan dia selesai sebelum dia berdiri. Ya. Sampai sini jelas? Jelas nggak? Ibu-ibu, para akhwat jelas? Jelas ya. Kalau ada yang tanyakan nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Baik, kemudian nah ini pendapat Syekh Utsaimin ya. Pendapat Syekh Utsaimin, walaupun nanti kita akan sampaikan khilafnya. Kemudian berikutnya apa? Ketika sudah sampai berdiri, maka dia kembalikan tangannya. Nah, ini yang kami pilih ya. Walaupun banyak di antara kita yang tidak pakai pendapat ini, tapi kami sampaikan. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam kondisi berdiri. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin beliau berpendapat hadis riwayat Ahmad dan Bukhari bahwa dulu para sahabat kana nas yu'marun. Mereka diperintahkan an yadha'ar rajul, hendaknya seorang itu meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam sholat. Ini kan hadisnya umum atau tidak? Umum. Baik ketika takbiratul ihram, sebelum baca Al-Fatihah sudah di atas tangannya, tangan kanannya sudah di atas tangan kiri dan di atas dada atau ulu hati atau pusar. Maka ini pun berlaku umum, yaitu berdiri saat setelah bangkit dari ruku. Itu alasan beliau. Ya, kenapa? Karena hadis ini sifatnya umum, diterangkan dengan apa?
diterangkan dengan ketika seorang itu ruku, tangannya di mana? Ketika ruku tangannya di mana? Di lutut. Ketika sujud tangannya di mana? Di tanah. Ya. Ketika duduk tangannya di mana? Tasyahud. Di atas paha. Berarti kalau ketika berdiri di atas dada. Maka ini berlaku baik berdirinya sebelum ruku dan berdirinya setelah bangkit dari ruku. Ini alasan Ria. Walaupun disanggah oleh Syekh Utsaimin ya dalam syarahnya tidak demikian. Jadi begitu para jemaah. Hadisnya sama. Ya. Syekh Utsaimin membawakan hadis dalam riwayat Ahmad dan Bukhari bahwa Rasul memerintahkan para sahabat kalau dalam keadaan berdiri meletakkan tangannya di atas dada. Kalau dalam keadaan berdiri, dan ini berlaku sebelum ruku dan setelah ruku. Nah, Syekh Utsaimin berpendapat dengan dalil ini dalilnya umum. Alasannya apa? Umum. Sedangkan kalau Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa ini bukan berkaitan dengan umum atau tidak, ya, akan tetapi mutlak atau tidak. Ini pembahasan usul fikih ya. Kita tidak perdalam. Intinya begini para jamaah. Ulama itu kadang berbedanya bukan dalam dalil, tapi dalam memahami dalil. Syekh Utsaimin mengatakan ini dalil umum. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan ini dalil mutlak, berarti pandangannya aja yang berbeda, dalilnya sama. Yang satu mengatakan umum, yang satu mengatakan mutlak. Yang satu pembahasan berbeda, yang satu juga pembahasannya lain. Begitu para jamaah ya, terjadinya di antara sebab terjadinya khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama. Dan Imam Ahmad berkata, perhatikan para jamaah, Imam Ahmad berkata, insya'a qabat. Jadi kalau dia berkehendak, maka ketika bangkit dari ruku, samiallahu liman hamidah, balik lagi ke atas. Wa insya'a, dan kalau dia berkehendak, arsal, maka dia lepaskan tangannya. Samiallahu liman hamidah. Ya, ke bawah lagi. Silakan, ya. Silakan mana yang lebih dia pilih dari dua tata cara tersebut. Nah, tapi kata Syekh Utsaimin ya, menukil perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maaf Syekhul Islam Taimiyah, bahwa sunnah para jamaah Bapak Ibu, sunnah itu lebih baik ditinggalkan. Maaf, lihat, lebih baik ditinggalkan ketika bisa menimbulkan fitnah. Ya, misalnya di Saudi, beliau memberikan contoh di Saudi. Di Saudi, rata-rata imam-imam, para jamaah yang asli Saudi, itu mereka ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, kemana? Ke bawah atau ke atas? Kalau di Saudi ke atas. Ya, kalau di Saudi apa? Balik lagi. Bersedekap bahasanya. Maka kata beliau, maka ketika itu dianggap sunnah, apa yang dianggap sunnah? Yaitu tidak menggenggam kembali, ya, tidak bersedekap kembali, maka lebih baik itu ditinggalkan kalau asing di tengah masyarakat. Makanya kalau di masyarakat sana, maka lebih baik begini. Tapi di kita misalnya lihat rata-rata diturunkan, maka lebih baik diturunkan. Kenapa? Sekalipun kita menganggap sunnah di bersedekap, tapi karena masyarakatnya lebih condong ya asing melihat hal tersebut, maka disyariatkan hal tersebut ditinggalkan. Untuk apa? Ta'lifun lil qulub, untuk mempersatukan hati kaum muslimin. Itu anjurannya. Mempersatukan hati kaum muslimin hukumnya apa? Wajib. Tadi hukumnya sunnah. Jadi jangan sengaja, gue beda sendiri nih. Kalau misalnya di tengah masyarakat awam, beda dengan para penuntut ilmu, orang-orang ngaji. Yang satu, ya silakan begini, satu silakan begini. Dalam satu sholat, satu imam, satu masjid, tapi tata caranya berbeda-beda, sedikit ya. Maka nggak masalah. Yang penting jangan bedanya imam ketika ruku dia udah sujud duluan. Nah ini bedanya fatal kalau begitu ya. Atau imam sudah bangkit dia tetap sujud, ternyata tidur dia. Nah ini beda lagi khilafnya. Ya ini perbedaan yang
bukan dalam ranah silahkan berbeda. Ya, mudah-mudahan difahami Bapak Ibu sekalian ya sampai pembahasan ini. Baik, kita adzan dulu untuk sholatnya, nanti kita tunda ya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan terkejar sampai besok ya intisarinya. Dan sekali lagi kalau berkaitan dengan rangkuman, insya Allah kami akan buatkan dan kami share berupa video ya, berupa PDF insya Allah ya. Silakan adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik, tadi sampai pada pembahasan bangkit dari ruku ya. Yang mana kalau pembahasan Syekh Utsaimin dan termasuk pendapat yang kami pilih sampai saat ini, yaitu bersedekap ya, kembali bersedekap di dada. Tidak membiarkannya terjulur ya tangannya. Walaupun silakan ya mengambil pendapat lain dengan ulama lain seperti Syekh Albani, dengan tidak bersedekap kembali maka dipersilahkan saja. Karena dalam masalah fikih perbedaan seperti ini adalah hal yang lumrah. Namun sampai mengatakan, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bid'ah. Ya, sami Allah man hamidah, bid'ah. Maka ini nggak ada dalilnya. Ya, nggak ada hujah yang kuat yang sampai bisa mengatakan sampai taraf bid'ahan, kesalahan. Ya, tidak demikian. Baik, ketika seorang itu sudah bangkit dari ruku, kemudian mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir, ya, maka dia mengucapkan apa? Doa. Rabbana lakal hamdu. Nah, perhatikan para jamaah. Doa ini ada 4 jenis, ada 4 cara. Yang pertama, riwayat Bukhari Muslim, Rabbana lakal hamdu. Tanpa waw. Rabbana apa? Lakal hamdu. Yang kedua pakai waw. Rabbana walakal hamdu. Sekali lagi yang pertama apa? Yang kedua, walakal hamdu. Yang ketiga pakai Allahumma. Tapi tanpa waw. Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu yang ketiga. Pakai Allahumma tambahannya. Yang keempat tambahan Allahumma dan waw. Allahumma rabbana walakal hamdu. Coba sekali lagi. Yang pertama bagaimana? Pakai waw nggak itu? Nggak kedengeran soalnya ya. Yang kedua pakai waw. Yang ketiga iya, nggak pakai waw ya. Yang keempat, nah itu semuanya hadisnya Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Muslim. Dan hadisnya semuanya sahih ya. Dan telah tetap sampai hal tersebut riwayatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di antara sunnah adalah bervariasi tapi tidak menggabungkan. Jadi jangan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal. 4-4-nya jangan. Ya, salah satu dari 4 dan silahkan dibaca model lainnya, jenis lainnya di sholat yang lain. Ya. Atau misalnya di rakaat berikutnya, ya boleh saja. Yang penting tidak dalam satu kesempatan, tidak dalam satu waktu. Nah, para jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ini sebuah peringatan dan sebuah pelajaran. Catat dan ingat baik-baik ya. Apabila ada suatu ibadah, menjadikan kaidah. Jadikan kaidah dan prinsip dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Apabila ada suatu ibadah yang datang keterangannya dengan cara berbeda-beda, apabila ada satu ibadah yang datang keterangannya dengan cara yang berbeda-beda, maka hendaknya dia lakukan perbedaan itu. Maka hendaknya dia lakukan atau diamalkan
perbedaan tersebut. Jadi maksudnya apa? Dalam sekarang, kali ini kita baca A. Di kali yang lain, atau di kesempatan lain baca yang B. Di kesempatan lain baca C dan D. Begitu seterusnya. Ya. Nah ini jadikan prinsip begitu. Kalau ada riwayat yang sahih, maka kita dianjurkan mengamalkan semuanya. Dan apa faidah dari kita bervariasi dalam amalan? Kadang baca Rabbana lakal hamdu, kadang baca Rabbana walakal hamdu, kadang baca Allahumma Rabbana lakal hamdu, kadang baca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 3 faidah. Ada 3 faidah ketika kita bervariasi dalam ibadah, baik bacaan ataupun gerakan. Yang pertama, berarti kita mengamalkan semua sunnah. Coba kalau orang yang bacanya Rabbana lakal hamdu, berarti sunnah yang lainnya mati. Hanya satu sunnah saja yang dia baca yang hidup. Itu hikmahnya. Yang kedua, tadi apa? Hikmah yang pertama, agar menghidupkan sunnah seluruhnya. Yang kedua, menjaga sunnah. Yang kedua apa? Menjaga sunnah. Maksudnya apa? Ada yang paham nggak maksudnya? Agar yang lain tidak hilang. Misalnya kita praktekkan 2, berarti yang 2-nya kalau nggak dipraktekkan hilang, terlupakan. Ya sunnahnya nggak akan hilang, tapi terlupakan, tidak diamalkan lagi. Maka yang kedua faedahnya ketika kita bervariasi dalam suatu ibadah, dalam suatu bacaan yang sahih, yang valid dari Nabi SAW, maka hendaknya kita bervariasi. Agar apa? Menjaga sunnah. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, agar hamba itu ketika melakukan sunnah, agar hamba tersebut ketika melakukan sunnah, dia menjalankannya karena kebiasaan. Agar setiap hamba itu ketika menjalankan sunnah, dia tidak mengerjakannya karena adat, karena kebiasaan. Coba ulang lagi perkataannya tadi. Mana? Agar menjalankan sunnah bukan karena kebiasaan. Paham nggak maksudnya? Ini contohnya. Nah, contoh real yang banyak di kita aja. Hafalan kita muter aja itu. At-Takatsur. Ke bawah ya. At-Takatsur, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Misalnya begitu. Coba kalau kita bacanya Al-Ikhlas. Coba kalau kita bacanya apa? Al-Ikhlas. Terus saja dalam sholat kita. Maka saat kita sholat, para jamaah sekalian, apa yang bahkan tadinya hukumnya sunnah, tapi kita kerjakan karena adat, karena kebiasaan. Otomatis kita. Apa maksudnya? Coba kalau berbeda-beda. Sami Allahu liman hamidah. Sekarang sholatnya Rabbana lakal hamdu. Kemudian nanti berarti dia ngeh dengan sholatnya. Apa maksudnya? Jadi agar ketika seorang hamba itu melakukan sunnah ini tidak karena adat, karena kebiasaan. Kenapa kamu baca ini? Ya saya biasanya bacanya Rabbana lakal hamdu aja. Oh berarti dia baca itu apa? Karena kebiasaan, bukan menganggap sebagai sunnah. Coba kalau variatif. Terkadang baca ini, terkadang baca ini, terkadang baca ini. Dia ngeh dengan sholat yang lebih sadar. Nah itu hikmahnya ya. 3 hikmah kenapa ketika ada ketika ada suatu ibadah yang caranya berbeda-beda. Ya, caranya berbeda-beda, bacaannya ataupun caranya. Ya seperti tadi, takbiratul ihram, ada yang sama, Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar baru gerak,
Ada yang gerak dulu baru baca. Nah, kalau bisa dipraktekkan tiga-tiganya. Kenapa, Pak? Karena kalau cuma dipraktekkan satu di antaranya tadi, kita masuk masjid, Allahu Akbar. Bener nggak? Bener nggak? Rata-rata apa? Bersamaan, betul nggak? Allahu Akbar, rata bersamaan. Coba kalau dia perhatian sama hadis tadi, oh saya Nabi melakukan begini, Nabi melakukan begini juga, maka dia akan sadar sholatnya. Oh tadi zuhur saya bacanya umum, Allahu Akbar berbarengan, sekarang pengen beda. Allahu Akbar baru gerak. Ya ini diantara hikmahnya. Baik, berikutnya bagi makmum, ini menurut pendapat Syekh Utsaimin ya, bagi makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bagi makmum maka tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tetapi langsung apa? Rabbana lakal hamd. Nah, dalil yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin adalah idza qala, apabila berkata imam sami Allah liman hamidah, faqulu, lihat. Maka langsunglah ucapkan Rabbana walakal hamdu. Hadisnya riwayat Muslim sahih. Maka ucapan sami Allah liman hamidah itu dibaca ketika dia mengangkat kedua tangannya, tapi sebelum masuk. Sebelum apa? Sebelum tegak berdiri. Ya, ketika seorang itu mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka selesaikan ucapan tersebut sebelum tegak berdiri. Baik. Kemudian berikutnya apa? Kemudian berikutnya bertakbir untuk turun ke sujud. Nah, lihat. Biduni raf'il yadain, tanpa harus mengangkat kedua tangan. Jadi langsung. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Masuk ke mana? Ke sujud. Tanpa mengangkat kedua tangan. Karena Ibnu Umar memberikan keterangan, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Adapun beliau Rasul tidak melakukan itu ketika sujud. Jadi tidak mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Baik. Nah, Syekh Utsaimin di sini menerangkan ketika sujud hendaknya dia tersungkur di atas kedua lututnya, bukan di atas kedua tangannya. Jadi beliau lebih condong pada pendapat apa? Ketika sujud, maka didahulukan yang menempel adalah lututnya sebelum lengannya. Ini beliau menukil ini apa namanya? Pilihan ya. Jadi beliau nukil dari pendapat para ulama bahwa dikedepankan dua apa? Dua lutut sebelum dua tangan. Ya, terus gimana kalau yang biasa tangan, Ustaz? Saya lebih condong biasa tangan, silahkan. Ya, karena ada ulama lain juga yang berpendapat demikian.
Dan beliau beralasan dengan hadis apa? Kalau salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah kalian sujud seperti sujudnya unta. Dan beliau menjelaskan, dan unta itu ketika turun ke bawah, maka unta itu akan mengedepankan kedua tangannya. Maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk tidak bertasyabuh kepada hewan, tidak menyerupai tata cara hewan. Nah, para jemaah, ini harus diberikan keterangan, perhatikan. Tidak ada hadis yang sahih yang benar-benar menjelaskan bagaimana cara Nabi turun dari berdiri ke sujud. Jadi nggak usah pakai ngotot-ngotot gitu ya. Harus ini dulu nih. Nggak ada hadis yang benar-benar disepakati kesahihannya. Ya, bagaimana tata cara Nabi turun dari i'tidal ke sujud. Nah, dari sini berarti apa? Nggak usah gontok-gontokan. Silakan yang mau lutut dulu, silakan. Yang mau tangan dulu, silakan. Yang penting jangan kepala dulu. Ya. Atau hidung dulu langsung blek gitu, nempel hidung dulu. Ya, maka itu lebih nggak boleh lagi gitu ya. Karena nggak ada khilaf di situ. Nah, tetapi ada hadis yang sahih dan ini sampainya kepada perbuatan Umar. Jadi kalau kepada Rasulullah nggak ada hadis yang sahih. Tapi telah tetap dari perbuatan Umar bahwasanya beliau itu turun dengan kedua kakinya dulu, bukan dengan kedua tangannya. Karena maka bahkan sampai anaknya, jadi Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada tambahan ilmu. Jadi Umar siapa di sini maksudnya? Umar bin Khattab, beliau mendahulukan kaki. Tapi anaknya Abdullah bin Umar dikenal dengan apa? Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu nama dikenalnya dengan Ibnu Umar. Maksudnya Ibnu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau anaknya beliau lebih mengedepankan tangannya. Maka apa? Nah, tapi Syekh Utsaimin di sini memberikan keterangan bahwa mengikuti Umar, ini hadisnya yang sahih nih, mengikuti perbuatan Umar jauh lebih utama dibandingkan anaknya. Karena dari sisi kemuliaan lebih mulia siapa? Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau hadis yang sahihnya itu yang sampai kepada Umar, beliau lebih mendahulukan kakinya dulu dibandingkan tangannya. Baik, cukup dulu ya. Nanti kita sholat isya, siap-siap. Kemudian lanjut materi sedikit lagi dan istirahat. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai besok. Dan mudah-mudahan selesai. Kemudian bisa kita praktekkan, bisa kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian bisa kita raih kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan agama kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.